Bapak nggak usah khawatir, Bapak tenang aja ya. Besok ada Ani yang akan ngurusin Bapak di sini. Belok sono, belok sini ya. Terus saya kaget tiba-tiba cepet banget mobil turun ke bawah. Udah waktunya saya dipanggil kali dah, saya udah pasrah dah gitu. Banyak cerita-cerita mistis dari berbagai penjuru daerah. Seperti halnya cerita tentang Tanjakan Emen yang berada di Subang, Jawa Barat. Rumornya, nama Tanjakan Emen sendiri berasal dari salah satu nama seorang sopir oplet yang mengalami kecelakaan hingga menyebabkan opletnya terbakar. Naasnya, Emen pun terbakar hidup-hidup. Konon ceritanya, arwah mendiang Emen masih bergentayangan hingga saat ini. Selain itu, banyak hal-hal aneh yang terjadi di lokasi ini. Seperti mobil yang tiba-tiba mogok di jalan, terperosok, ban selip, hingga ada yang kerasukan ketika melintasi Tanjakan Emen ini. Faktanya, turunan yang panjang dan belokan yang curam menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan di lokasi ini. Pengendara yang kurang waspada dan tidak berhati-hati juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalur Subang, Jawa Barat ini. Kaget tiba-tiba cepet banget mobil turun ke bawah. Astagfirullahaladzim. Pak! Astagfirullahaladzim. Agak bangku udah masing-masing pada rusak gitu. Kalau saya juga kejepit sini. Bangku udah pada kejepit-jepit. Halo Sobat Penyintas, kali ini cerita datang dari Syadiah, salah satu korban selamat dari kecelakaan Tanjakan Emen. Syadiah sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga. Kesehariannya merawat sang suami yang mengalami stroke ringan. Syadiah yang sangat menyayangi suaminya sebenarnya enggan untuk meninggalkan sang suami. Tapi dengan berat hati, malam itu ia berpamitan. Besok hendak pergi bertamasya acara tahunan bersama ibu-ibu PKK di lingkungannya. Besok tuh ibu mau jalan-jalan sama ibu PKK. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Bapak tenang aja ya. Besok ada Ani yang akan ngurusin Bapak di sini. Iya Bu ya. Jaga diri baik-baik. Bapak pasti kangen sama ibu. Bapak nggak usah khawatir, ibu nggak akan lama kok. Bapak baik-baik di rumah ya. Pagi itu di tahun 2018, Syadiah dan rombongan menaiki sebuah bis pariwisata dengan tujuan ke daerah Subang, Jawa Barat. Waktu mau naik itu mobil 2 ya. Mobil saya bukan di situ, mobil satu lagi. Terus di situ mobilnya penuh. Saya pengen pindah ke mobil yang kecelakaan ini. Kata ibu gini, pindah ke sono aja mobil gitu. Pas pindah ke situ mobil kosong 2 bangku. Saya nanya gini, yang bisnya pertama saya taikin emang nggak kecelakaan ya, yang mobil kedua saya taikin. Raut penuh gembira terpampang di muka mereka. Syadiah yang hanyut dalam kegembiraan pun tak tahu apa yang akan menghadang mereka di perjalanan. Ya pada ngobrol gitu, kalau arisan pada bercanda-bercanda. Kan sebelum berangkat itu pada bercanda mulu, kita juga di dalam mobil itu pada tawa-tawa gitu. Pada ngobrol-ngobrol. Yang di depan nyanyi, yang depan tuh ke supir, yang di belakang pada tidur. Lagi pada tidur.
Tiba-tiba, sopir tampak panik dan hilang kendali. Bis mulai tak menentu arah. Semua orang panik dan histeris dalam suasana ketakutan. Belok sono, belok sini ya. Apa kayak ular gitu ya. Terus saya kaget tiba-tiba cepet banget mobil turun ke bawah. Astagfirullahaladzim. Pak, 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 Pak. Bis mulai oleng dan benar saja, bis terguling ke tepi jalan dan membuat seisi dalam bis porak-poranda. Kagak, bangku udah masing-masing udah pada rusak gitu. Kalau saya juga kejepit sini. Bangku udah pada kejepit-jepit. Naas, keadaan di dalam bis sangat kacau. Banyak korban meninggal bergeletakan. Dan beberapa orang merintih kesakitan karena tubuh mereka terluka parah. Beri. Innalillahi wa inna ilaihi. Tolong. Ya saya bangun bu, bangun bu. Kata orang yang di dalam situ, udah keluar gitu. Kata suruh keluar dulu maksudnya. Tolong. Astagfirullahaladzim. Kejadian saya turun dari bis itu belum terasa, malam itu doang nih. Darah nih ya, sama pipi doang kayak pada berdarah ini. Syadiah dengan sekuat tenaga mencoba merangkak keluar bis dengan kondisi luka dan berlumuran darah. Saya pikir mah ya, yang pada tiduran itu pada di bawah mobil, saya kira mah pingsan, saya nggak tahu. Alhamdulillah, Syadiah mendapat pertolongan, diselamatkan seseorang menuju ke tepian. Badannya terkapar dan kondisinya sangat lemah. Tolong! Tolong! Udah mungkin ya, udah waktunya saya dipanggil kali dah. Saya udah pasrah dah gitu. Udah nggak keingatan yang lain dah. Saya lihat di videonya tuh ya, kan langsung ada gitu banyak di video di YouTube. Terus saya langsung lihat kan korbannya kan kayak dipinggirin gitu kan. Saya lihat di situ ada ibu saya, tapi dia udah dia kan kena percikan kaca gitu kan. Jadi kayak udah sedih banget sih lihatnya di situ juga, itu udah sedih. Kata dokter bilang, ibu kena kaca bu. Enggak, mata saya merah terus bibir saya juga sobek nih ya, pipi ini dijahit. Pasca kejadian, Syadiah kini terbaring di tempat tidur. Ia sangat bersyukur Tuhan masih memberikannya umur panjang. Masih terlihat kesedihan yang begitu mendalam atas kejadian yang menimpa dirinya. Ibu, kenapa bisa begini? Namanya juga musibah, Pak. Tapi Ibu bersyukur Ibu masih bisa nemenin Bapak di sini. Sedangkan teman-teman Ibu ya saya bahagia mungkin masih dikasih umur panjang ya, masih bisa anak saya masih bisa sama saya gitu. Beberapa hal yang harus sobat penyintas perhatikan jika hendak bepergian jauh menggunakan bis charteran nih sobat. Pertama, pastikan perusahaan penyedia bis terdaftar dan bonafit. Kedua, pastikan review penyedia layanan bis tersebut mendapat penilaian yang baik dari pengguna layanan. Ketiga, tanyakan ke petugas pool bis apakah bis selalu dicek kelayakannya setiap hendak beroperasi. Seperti pengecekan kelayakan ban, pengecekan aki bis, hingga kondisi dalam bis sudah sesuai dengan standar keselamatan berkendara apakah belum. Bila perlu,
Cek surat-surat izin pengemudi bis biar lebih terpercaya ya sobat. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi jalan dan halangan yang merintang ketika kita bepergian. Tetap waspada dan selalu pastikan keselamatan dalam berkendara ya sobat.